hari ini 8 Desember 2021 segera dimulai. Yang terhormat tim Lokataru, Bung Haris Asad SHMA dan Bapak Bung Nurpolis Hidayat SHMA. Yang kami hormati Ketua TC Kabupaten Mimika, Bung Asir Gobay. Yang kami hormati Ketua Karteket PUK SWSI PTFI, Bung Gibi Kenalak. Yang kami hormati para tim dari tim Jakarta, tim Jayapura, tim Timika, tim 241 belum hadir. Yang kami hormati dan kami banggakan panitia rapat kerja Lokataru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Selamat sore dan selamat datang di Hotel Cendrawasih 66 dalam acara rapat kerja Lokataru. Dan sebelum acara ini akan dimulai, perkenankan saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan yang sementara berlangsung, 2 doa, 3 sambutan, 4 pemaparan program kerja, 5 rancangan kerja, 6 doa penutup, dan yang terakhir ramah tamah. Dan tentunya sebagai umat yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, kita akan memulai segala sesuatu dengan doa, dan doa ini akan dituntun oleh hambanya yang terkasih Bung Mesak Titahena. Kami persilakan. Shalom. Sebagai orang percaya, sebelum acara ini mulai kita akan minta tuntunan Tuhan supaya biar acara ini berjalan sesuai kehendak dan rencana Tuhan. Mari kita satu hati, kita berdoa, dan saya akan bawakan doa ini dalam doa Nasrani. Kawan-kawan yang non Nasrani tolong menyesuaikan. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan, milikmu Tuhan, hanya punyamu Tuhan. Kami hargai, kami agungkan Engkau di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur Tuhan bahwa acara ini dan saat ini boleh ada, kami semua boleh ada di tempat ini. Bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatan kami Tuhan, tetapi oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan menghentak memimpin kawan-kawan dan rekan-rekan kami dari berbagai tempat. Tim Lokataru, Pak Haris dan Pak Nurpolis yang datang dari Jakarta, teman-teman kami dari Jayapura, Tuhan telah menghibur kami di tempat ini. Kami tahu, kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau sungguh baik bagi kami. Kami taruh tempat ini kepada Tuhan. Kami ikat, kami tolak segala roh yang tidak berkenan di tempat ini. Roh kekacauan, kami ikat, hancurkan, kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami minta roh Tuhan hadir di tempat ini, menguasai kami Tuhan, menguasai tempat ini dari awal pertengahan sampai berkesudahan. Biarlah jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini hidup kami, pakai kami Tuhan. Pakai kami semua di tempat ini untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadi berkat bagi semua orang. Dan secara khusus menjadi berkat bagi orang-orang Bogor saat ini. Terima kasih Bapak Surgawi. Tuhan berdaulat berkuasa atas tempat ini Tuhan. Sebab yang punya kuasa langit dan bumi hanya Engkau Tuhan Allah. Di dalam nama Yesus Kristus. Ini doa kami, ini syukur kami Tuhan. Ini seruan doa kami Tuhan yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih. Selamat datang kami ucapkan kepada ketua tim dari 241 Bung Sudiro Dradinata. Silakan duduk Pak. Izin, bukan dari 241 Pak. Bu, kami dari komunitas Mopers Nusantara mewakili ribuan pekerja. Jadi bukan dari 241. Ya, kami lalu. Tidak ada tim Sudiro. Itu tidak pernah kita bentuk. Yang ada komunitas Mopers seluruh Nusantara. Dan mereka ada di sana sekarang. Ibu-ibu ada ribuan menunggu di sana.
Ya, terima kasih Pak. Ya. Bang Haris, apakah kami dari karena kami tadi ada gesekan di luar. Mohon Bang Haris bisa saya diberi ruang untuk bicara. Acara memulai, dengar dulu arahnya. Mohon acara baru dimulai, masih baru selesai Ini berdoa. Pak, Ini masalah perizinan tadi, Pak. Oke, saya boleh jawab ya? Siap. Pertama, saya menjelaskan. Satu, yang ikut di pertemuan ini saya undang. Yang menentukan harinya, yang membiayai itu saya, lokal. Nih, saya dan Alfaris. Jadi dengan undangan ini yang saya sampaikan ke tempat rumah Anda beberapa hari lalu, yang kemudian yang ngantar itu dipukulin karena dituduh mabuk. Dengan agenda itu kami punya rangkaian acara yang harus dimulai jam 4. Ini udah jam 4 atau 4. Baru dimulai sekitar 3-4 menit yang lalu. Bukan mulai dari tadi juga, kami nungguin juga mulai dari tadi. Itu dari situ kita punya agenda. Agendanya nggak susah. Kita rapat ini cuma 2 jam. 2 jam itu nggak ada settingan siapa bicara berapa menit, nggak ada. 2 jam ini bicara dari 4 tim atau berapapun tim yang ada. Pak Sugiro tadi menyebutkan ada tim Okeres Nusantara, oke, terima kasih. Ini ada teman-teman yang selama ini di Jayapura, yang selama ini di Timika, yang selama ini di Jakarta, nanti mereka akan share. Kalau Pak Sugiro ada yang mau disampaikan, nanti silakan juga. Jadi saya pikir baru ada doa, Anda masuk, masih ada rangkaian lagi yang lain. Itu rencananya begitu Pak Dino. Agendanya begitu sampai jam 6. Karena ini juga kita baru datang dari pagi dari Jakarta, saya dari Jayapura. Jadi kita agendanya seperti itu. Kalau boleh, saya mau minta yang di luar dari tim yang mewakili ini harap keluar semuanya. Karena ini juga disiarkan langsung. Selain panitia, saya minta keluar juga dari ruangan. Saya nggak tahu tim apa, saya nggak tahu, cuma saya minta keluar karena saya cuma minta perwakilan. Kami dari Polres Pak, izin. Kita harus hadir di sini. Karena Ya, Bapak boleh duduk. Berapa orang Pak? kita ada 4 orang. 4 orang. Bapak duduk, tapi ini rapat internal kami antara yang memberi kuasa dengan yang diberi kuasa. Jadi terima kasih Bapak sudah bantu. Tapi selain dari panitia dan dari polisi, kami minta yang lain keluar. Saya nggak tahu isi kepalanya apa, tapi saya minta keluar. Dari yang boleh ada, kalau kurang kursi kita ambil kursi lagi. Tapi di luar yang keluar panitia yang nggak ada nempelnya, saya minta keluar dulu deh. Silakan lanjut. Bang Haris, izin Bang. Tadi kita ini bukan dalam konteks ini ya, kita lagi negosiasi, kita apakah hadir atau tidak. Seperti itu, karena kita ditugaskan dari lapangan. Seperti itu. Dan kita juga kaget ada panitia dibentuk. Kenapa kok kita tidak dilibatkan? Kita tidak tahu. Seperti itu. Saya jawab ya. Sehingga kita nggak tahu. Tadi saya meluruskan pada saat teman-teman itu datang, itu saya lagi istirahat, saya tidur. Ya, saya bangun, saya dapat laporan. Ada bau minuman datang, terus dia maksa masuk, toh? Terus maksa masuk, ngajak berantem, seperti itu. Di situ masa akhirnya didorong, terjadi sedikit
gesekan, dan itu tidak dipukul seperti itu, ya. Nah, setelah saya bangun, saya mendapat update seperti itu. Nah, akhirnya saya bilang besok saya bilang tunggu Bang Haris datang. Nanti Bang Haris datang, bicarakan seperti itu. Tanya apakah ini benar atau tidak. Karena selama ini banyak informasi-informasi yang berkembang tidak benar. Bang Haris kan tidak tahu kondisi di lapangan. Nah, ini kan masih ada konflik internal ini. Ada konflik internal ini, ada pihak ketiga yang sengaja mengadu domba, ya, supaya terjadi satu konflik. Nah, saya berusaha untuk mendamaikan, saya berusaha untuk merangkul. Tidak boleh ada gesekan-gesekan di wilayah Timika. Selesaikan dengan cara yang terhormat, ya. Nah, tapi selama itu, ya, yang dikatakan pengurus, dia ngurus apa? Ya, tidak ada. Seharusnya kalau merasa sebagai pengurus, lakukan edukasi. Pak Dewan, sorry saya potong. 2 menit Anda bicara, ada 3 isu. Oke. Satu soal undangan, mabuk, dan mendesak masuk. Yang kedua ada pihak ketiga. Ya. Yang ketiga gesek-gesekan, harus urus dan lain-lain. Ya. Itu yang akan kita bicarakan. Oke. Saya mau mulai, saya akan menghindar, nanti kita akan diskusi, ya. Paling tidak, saya kerja sama teman-teman yang di Jakarta, kita punya laporan, tapi saya akan mengakui itu laporan saya. Nanti mereka akan sampaikan laporannya, mungkin ada 7-8 halaman, sampaikan. Nah, poinnya begini, Pak Dino, ya. Saya datang ke sini karena saya ditelepon oleh Amir Kamalu, orangnya dari belakang Anda, yang menyampaikan persis kurang lebih apa yang Anda sampaikan. Saya nggak merespon dan lain-lain, saya cuma bilang sama Pak Amir Kamalu, Anda datang ke sini atau saya ke Timika? Dia bilang kami siap datang. Saya tanya kapan? Dia bilang 2 hari. Saya bilang saya tunggu. Ini saya jelaskan rapat ini kenapa ada. 2 hari nggak ada, saya orangnya pegang omongan. 2 hari Amir Kamalu tidak nongol di kantor saya, atau dia tidak kasih info bagaimana baiknya. Saya rapat sama yang ada di Jakarta. Saya bilang kita bikin aja pertemuan rapat kerja, sampaikan temuan-temuan laporan kerja kita. Dan saya bilang kita ke Timika. Saya senang begini, terlepas dari tadi kita berdebat, saya berantem sama si Iranda tadi, tidak sama. Tidak setuju. Apapun itu, menurut saya inilah tujuan saya datang ke sini. Anda datang ke sini, ada Pak Polisi atau segala macam, tidak apa-apa. Tapi kalau cuma ke Jakarta, nanti nggak selesai, yang Anda bilang bahwa ada pihak ketiga dan lain-lain, rame lagi, makanya saya datang ke sini. Saya terima resiko apapun datang ke sini, saudara. Karena urusan saya, urusan 8.300 ini, saya tahu ada banyak orang yang ngambil inisiatif, tapi paling tidak saya dan Nurholis dan beberapa teman di Jakarta, kita jadi teman untuk ngurus dengan tim Jakarta. Dari apa yang di Jakarta, ada yang di Timika, ada yang di Jayapura, Pak Dilo juga mungkin sama jaringan Nusantaranya juga punya capaian-capaian, tidak ada masalah. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, tapi balik ke poin saya memang sengaja datang ke sini untuk buka ruang. Apapun yang terjadi, ayo. Selama koridornya masih dengan cara untuk ngobrol, bicara, sepakat untuk tidak sepakat, sepakat untuk pisah, itu tujuan saya. Caranya ngobrol, ayo diskusikan. Informasi yang nggak benar yang mana, kita klarifikasi. Yang benar mana, mau diteruskan, siapa yang mau mengerjakan, silakan. Saya mau dituduh gagal, nggak apa-apa. Ini bukan kegagalan saya yang pertama, saya udah banyak gagal. Tapi saya juga minta tolong, apa yang sudah kami kerjakan itu juga diterima. Dibilang gagal tidak ada masalah. Gitu. Saya berkali-kali bilang sama Pak Bibi,
Saya bilang sama teman-teman di Jakarta yang tiap kali saya ketemu, pikirkan kalau mau cabut surat kuasa, cabut. Sudah 3 tahun saya dampingi, pengacara juga banyak, mekanisme juga banyak. Saya datang ke sini untuk misalnya itu satu. Yang kedua, kuasa hukum punya hak untuk memutus surat kuasa kalau yang didampingi melanggar prinsip dan etika dalam penanganan kasus. Itu juga ingin saya sampaikan nanti di forum ini. Gitu. Izin Bang, biar clear, ya. Saya tidak suka tipu-tipu Bang. Ya, yang pertama integritas number one. Ya, Bang Haris. Ya. Ketika kondisi di lapangan itu semakin, orang Jakarta nggak ngerti kondisi di lapangan. Jakarta membuang isu-isu, ya. Mereka sibuk membuang isu, biar terjadi konflik. Saya sibuk merangkul mereka, jangan, sampai saya dihujat mati-matian. Saya nggak pernah bermain Facebook, tapi di Facebook dia apa di lapangan dihujat. Bagaimana Sugiro itu supaya tenggelam, ya. Tapi saya legowo, itu resiko seorang pemimpin, ya. Dihujat dia apa? Kalau seorang pemimpin dia dihujat, terus tenggelam, disanjung, terus dia melambung, itu masih amatiran, ya. Seperti itu. Akhirnya saya suruh Bang, ini calling Bang Haris, kondisi mendesak. Bang Haris bilang go ahead. Ternyata kita tidak punya duit Bang. Kesalahan kami memang Amir tidak memberi satu feedback. Kita nggak punya duit Bang. Orang ngojek semua Bang. Sampai saya jualan kopi juga. Nggak punya duit kita Bang. Seperti itu. Nah, mestinya ketika Bang bangun komunikasi dengan tim Jakarta untuk membentuk panitia dan lain-lain, lakukan koordinasi lah. Tim Jakarta menghubungi kita untuk ini Bang Haris lakukan ini. Bagaimana ini respon kita? Tentu orang-orang merespon positif. Lah ini diam-diam, tiba-tiba ada undangan. Dan undangan itu sebelum Bang kirim, undangan itu disebar di medsos. Sehingga terjadi tumpang tindih. Ini benarkah? Apakah kegiatan ini adalah kegiatan Lokataru atau kegiatan komunitas muter? Seperti itu. Terjadi gesekan-gesekan seperti itu. Memang dinamika seperti itu. Tapi di Papua ini kan rawan kondisi seperti itu. Dan kami tidak mau masuk perangkap itu. Saya bilang tenang. Pak Diro, saya mohon maaf ya. Karena apa ya bata-bataan. Ya tidak apa-apa Bang, kan tadi sudah disampaikan. Ini acara saya itu nggak ada buat Pak. Saya itu justru Anda nggak perlu kasih tahu soal ojek segala macam. Saya kasih tahu Pak Diro. Saya ke Timika itu sebulan sekali Pak. Yang saya urus di Timika ini nggak cuma kasus smoker. Saya dampingin ke PHS pemilik hak suhu. Ya. Saya juga desak PT Freeport. Ini ingat ya. Saya nggak perlu ini jadi harus disampaikan ke semua. Tapi saya pernah ngomong sama teman-teman. Pak Asher Kuba yang sering diskusi sama saya. Saya bilang Freeport ini masalahnya bukan cuma karyawan. Masalahnya soal lingkungan hidup, soal masyarakat adat. Jadi ada banyak yang saya urusin. Karena itu saya datang ke sini. Ya, saya punya keluarga juga jadi perusahaan. Saya tahu. Jadi kalau itu ada 2 orang karyawan dan nyamperin saya tahu masalah. Bahwa Pak Diro bilang orang Jakarta nggak untuk tahu satu sama lain. Dan kita punya komitmen di surat kuasa tentang apa yang kita kerjakan. Nah, dari situ makanya saya nggak panjang-panjang. Bapak nggak bisa nyalahin tim Jakarta, panitia, tim ini nggak bisa. Kalau mau salahin saya sebagai tulis. Kita rapatnya di kantor, di dapur ya mana Pak Sibel? Kita rapat di dapur, rapatnya cuma setengah jam. Kalau gitu kita berangkat
Saya minta bisa nggak bikin teman-teman, saya nggak ada tuh bilang tim apa, saya cuma bilang bisa nggak teman-teman jadi panitia. Sebagian panitia di kantor saya, selain saya sama Nurholis, ada sekretaris saya, orang rumah tangga saya, ada lawyer juga yang bantuin. Sesimpel itu. Saking hati-hatinya di Stephen dan kawan-kawan, ini yang saya mau kasih tahu konteks. Gak ada bahwa ini mau di agenda saya tidak. Bahkan saking hati-hatinya Stephen dan kawan-kawan, hanya saya sama Nurholis. Pak Diro gimana? Pak Diro undang. Undangan khusus ditujukan kepada Pak Sudiro. Tempat di mana? Saya bilang tempat ini tempat yang bagus. Jangan tempat yang berpihak sini berpihak sana, enggak ada, yang netral. Makanya dipilih di sini. Saya dikasih tahu, saya oke. Saya mengharap Pak, apapun ceritanya ya, mabuk kah, mau minta masuk kah, jangan terundangan. Saya merasa tersinggung, pribadi saya tersinggung. Baru saya dikirimin video sama Amir Karu, deklarasi menolak tim Jakarta, tapi poin yang mau saya ambil mendukung Lokataru. Dalam hati saya ini bercanda apa sih? Dukung Lokataru, tapi kita kirim undangan, kita malah disobek-sobek. Ada yang sobek undangan? Tidak ada yang sobek undangan, Pak. Ada Pak. Mungkin disobek sendiri, Pak. Mungkin. Ya. Mungkin. Seperti itu. Mungkin saya nggak bilang bahwa Anda yang suruh, enggak. Mungkin disobek sendiri. Makanya kalau keberatan lapor polisi aja, biar diungkap. Kalau Bapak nggak percaya polisi, mari kita tunjuk siapa yang Bapak percaya untuk mengungkap ini. Bapak kan nggak suka tipu-tipu toh? Ya. Nah, bisa nggak di rapat ini disepakati? Saya kasih syarat, bongkar peristiwa pengantaran surat undangan itu lewat satu tim. Kalau Bapak nggak percaya polisi, lewat satu tim. Tapi saya punya syarat, dia bukan karyawan Moker, dia punya keahlian untuk menyelidiki, ya. Dan bukan kita yang tunjuk. Saya juga nggak mau tunjuk, tapi saya tunjuk, saya difitnah lagi. Pak Sudiro juga nggak mau difitnah lagi. Nah, jadi kita tunjuk orangnya, siapa dan bagaimana peristiwa. Tapi saya punya 2 video, yang saya nggak pernah ngecek video itu dari siapa. Saya dukung, kita ungkap. Termasuk yang di medsos. Tadi siapa nih? Pak Caniago kasih tahu saya pas tadi kita di kilometer berapa? 7. Ada sebab akibat Pak. Ya. Anda ngomong gitu sama saya kan? Ya, betul. Saya bilang datang jam 4, kita susun sebab akibat. Semua kan itu berantai. Yang Bapak anggap di sini jadi penyebab di sini. Ini pasti ada penyebab, semua ada penyebab. Mari kita susun. Oke. Kenapa saya datang ke sini sekali lagi? Kenapa saya pengen ini dituntaskan, dibongkar? Di antara kita 8.000, siapa yang mau ditipu? Karena buat saya begini. Tadi Nurholis bilang sama saya, ini perusahaan manajemen ketawa-tawa dan begini. Ya, setuju. Ketawa-tawa. Tapi sejak tadi siang Nurholis ngomong begitu, saya jadi punya pikiran yang sangat kuat di kepala saya. Kalau ke depan kita harus bagi kelompok, sepakat untuk kita jalan bareng, bagus kok. Menurut saya itu bagus. Karena nggak bisa terlalu satu pilar besar bersama-sama seperti selama ini. Pecah aja. Karena masing-masing nanti akan berkompetisi mana yang membuahkan hasil. Itu di pikiran saya. Kalau mohon maaf saya langsung berkesimpulan. Ke Jakarta itu pikir media yang agak rutin seminggu sekali, sebulan sekali, segala macam. Tapi saya kesian juga Anwar, ada banyak hal yang dia kerjakan. Jadi urusan saya belain hak Anda. Saya nggak ada urusan sama ribut satu sama lain. Saya mohon maaf ya, saya buka sih. Makin lama saya bergaul, saya tahu kelakuan beberapa teman. Mana yang rajin sholat, mana yang rajin ibadah, ada
Tapi buat saya Pak Nino, ya, Anda boleh cek sama mereka. Saya udah kayak pendeta juga sama teman-teman di Jakarta ya. Saya bilang di kantor ini nggak boleh minum, di kantor ini nggak boleh urusan cewek, di kantor ini nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Tapi apa yang saya anggap haknya mereka untuk saya support, saya berikan. Supervisi, Anda boleh cek ke kantor saya, 2 minggu sekali saya rapat kasus. Dalam rapat kasus itu tidak pernah kami lewatkan pembahasan soal Freeport. Anda boleh tulis kuping saya dua-duanya kalau saya bohong. Siapapun yang Anda mau kirim datang ke kantor saya periksa. Gak pernah setiap 2 minggu saya lewatkan pembahasan soal Freeport. Tapi saya batasi. Ibaratnya tangan kita 2, kuping kita 2, mata kita 2. Gak mungkin kita urus segala hal. Jadi makanya ketika ada pembicaraan ibu-ibu bilang, ini katanya mau ada cair gosipnya, mau ada begini. No, saya nggak ada respon. Saya hari-hari sama Indra. Indra nama kami siapa? Tahan. Indra Tahan. Saya bilang sama Indra, saya nggak ada waktu, saya nggak ada tenaga, dan saya nggak minat respon gosip. Tapi saya bikin rapat ini Pak Nino bukan karena mereka, bukan karena orang ini. Anda boleh bangga, boleh tidak. Saya bikin rapat ini, saya ngomong pamit sama nulis kita ke sana ada waktu nggak? Kita bikin rapat ini karena orang di belakang Anda ambil kartu telepon saya. Karena dia telepon, saya berangkat. Saya tantangin dia, bisa nggak bawa Sudiro ke sini? Saya mau ketemu juga sama Pak Sudiro. Gak ada kabar. Saya nggak nunggu jawaban, tapi tidak ada kabar. Itu saya ambil jawaban. Saya bilang sama nulis, kita berangkat gitu. Jadi di sini saya minta maaf sama Pak Polisi, jadi bikin repot. Apapun itu, saya nikmati. Saya nikmati. Tapi saya nggak nikmati kalau Arabaya sama kawan-kawan kena pukul. Kalau temannya Arabaya sendiri yang mukulin Arabaya sama teman-temannya, apa mesti kita cari itu, urai. Jangan. Kalau itu saya harga mati. Saya harga mati. Saya dapat orang yang memilih dia, saya coret surat kuasa. Saya punya hak coret surat kuasa. Atau kalau mau kita sepakati aja, kita tempuh masing-masing. Saya dicabut kuasanya dari 8.300 pun, saya tetap punya hak untuk belain Anda semua. Kenapa? Karena ini isu hak asasi manusia. Saya belajar hak asasi manusia. Pak Nurholis ini ahli hak asasi manusia. Kita tahu betul bahwa soal hak asasi manusia nggak perlu surat kuasa. Saya tetap bisa membela Anda. Dan saya juga lebih senang. Saya nggak ada beban. Begitu. Izin Pak. Ya. Siapa yang bilang mau cabut surat kuasa Pak? Saya. Yang ada itu cabut surat Kalimat saya tadi, kalau ada yang mau cabut kuasa, saya malah senang. Dan yang kedua, saya mau tegaskan lagi Pak Giro, saya akan coret surat kuasa kepada orang-orang yang melakukan pemukulan. Saya tahu kekerasan. Saya anti kekerasan. Saya mau disilet alat saya mau dipukulin, saya nggak bakal mau buat. Saya akan coret orang itu. Entah kita tunggu prosesnya polisi atau nanti kita sepakati tim yang akan memeriksa. Begitu dapat, saya coret. Berarti bisa menjawab. Silakan. Ya bang, begini. Jadi hari itu kejadiannya. Jalan dulu. Enggak apa-apa, jangan. Saya ada senang. Ya. Jadi waktu itu teman-teman ini sudah. Jadi ini ada orang bilang apa namanya? Ada kayak sudah ada dia punya batu dulu. Baru masuk di situ. Jadi ada orang macam, iya si Bapak Kibat ini. Jadi medsos, bang. Saya sendiri memang tidak bermain medsos. Tapi sudah ada kalimat-kalimat yang buruk yang di luar nalar kita. Itu muncul di medsos. Sehingga teman-teman di sana itu yang berkumpul sudah tahan diri awalnya.
Tapi ketika teman-teman ini datang, terus muncul di depan mereka. Ya misalnya gini aja, yang agak Pak Tiro, Pak Taniako, Pak Amir. Soal medsos, soal pemukulan, mau kita pakai materinya untuk kita bahas di sini, atau yang saya bisa pastikan ya, kami dari Lokataru dan di Jakarta punya laporan kerja selama 3 tahun. Kita mau bahas itu, atau kita mau pakai klarifikasi untuk soal medsos sebab akibat tadi bahasanya Om Taniako, dan juga soal pemukulan antar undangan. Tapi kalau Saya juga setuju kalau kita mau gelar perkara di sini soal antar undangan, yang dipukul juga ada. Yang saya tahu ada Yerangga, ada Wajah 1, 83, nanti dipukulin. Terserah. Tapi saya minta Anda semua, kalau Anda nggak mau tuh nggak apa-apa. Saya sama Nurholis sudah tunjukkan itikat baik saya datang ke sini. Ini acara saya kok, bukan acaranya siapa-siapa. Saya yang bikin acara, Lokataru kita. Kita yang keluarin uang. Begini Bang, Nggak usah dipikirin lah. Tapi kami nih, tuan rumahnya kami, meskipun kami bukan orang timika. Tapi dalam rangka memang pengen seperti ini. Tapi silakan Pak Diro mau pakai waktunya untuk soal kualifikasi medsos dan juga soal pemukulan, atau kita mau dengar hasil kerja di Yapura, hasil kerja di mana ini di Jakarta, atau mungkin juga tim Timika, Pak Diro juga di Timika dan di seluruh Indonesia timnya. Mau yang mana silakan. begini Bang. Saya mau sampaikan bahwa perkara yang acara yang Bang adakan ini, ya khususnya Lokataru, ya kami apresiasi Bang, terang, kami apresiasi penuh. Tapi kami juga memberi masukan kepada tim Lokataru, sebaiknya ademi kita dulu ini di lapangan, biar pikirannya itu sehat semua. Ketika pikirannya sehat semua, tentu tindakan-tindakannya akan sehat semua. Seperti itu. Apa gunanya kita? Saya potong. Saya datang ke sini. Ini caranya. Saya mesti gimana? Saya bikin statement. Ya, Facebook. Saya nggak main Facebook. Saya nggak mau di statusnya orang. Saya nggak mau bikin video. Saya datang ke sini dalam rangka ini. Ayo ada. Kalau Pak Diro tadi bilang kenapa nggak tanya sama kita panitianya, nggak panitianya kita ini. Ini bukan tim Jakarta, bukan tim apapun. Saya minta tolong, karena saya nggak punya orang di sini. Saya minta tolong, saya tahu kok di rumah Pak Diro ngumpul tiap hari. Orang jogging pagi, malam, sama lu Timika saya lewat rumah Pak Diro rame. Tapi saya juga hati-hati, nggak mau saya mampir, nggak mau saya ngomong ini dan lain-lain. Karena saya tahu Pak, yang Anda bilang tadi itu gampang, panas dan lain-lain, saya tahu. Makanya saya datang ke sini, saya pengen interaksi langsung. Kalau ada yang mau dipukulin, tadi saya bilang di kilometer 7, jangan pukulin yang bawa surat, pukulin saya. Habis pukulin mati, pukul di sini. Saya nggak kemana-mana. Itu, siapapun yang pukulin itu ya. Kalau Pak Dilo juga bilang nggak tahu, saya bilang pukulin saya. Pukulin di Nurholis. Itu udah pernah dipukulin gara-gara advokasi. Pas bareng lagi terakhir saya di LBH Jakarta dipukulin polisi saya. Jadi kita nggak ada. Makanya kita datang ke sini. Kalau Anda bilang kenapa nggak konsultasi dulu sama Anda sama siapa segala macam, terus saya mau konsultasi sama siapa? Saya tahunya Pak Labai, Stephen, Debbie. Ya itu yang saya bilang. Dan buat poinnya bukan panitia Pak, poinnya acara ini. Ini dia, sekarang kita diskusi. Jadi jangan otak-atik. Saya keberatan kalau otak-atik panitianya karena pengananya saya enggak. Makanya saya marah sama Yerangga. Saya undang kamu jam 4, saya minta Pak Sudiro datang. Kok kamu mau nyeret saya ke dalam pendidikan? Enggak ada masalah Pak, ke dalam pendidikan Pak. Dari sini ke pendidikan. Dari Jakarta, saya 7 hari di Papua. Saya ke Bintuni, saya ke Manokwari, mau ke Timika, nggak ada pesawat langsung dari Manokwari. 4 kali saya naik pesawat, saya datang.
Dia Rangga bilang kenapa nggak bisa datang ke sini? Itu urusan kecil, bukan saya mau nyepelekan. Poinnya adalah itu punya agenda. Saya undang. Jadi kalau cuma tadi di kilometer 7 ke rumah Pak Diro, nggak ada masalah, Pak. Nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Masalah saya cuma satu. Kenapa saya punya itikat baik? Undangannya berakhir dengan tidak sampai ke tangan Anda. Kenapa saya lagi makan diminta untuk datang ke rumah Anda atau ke rumah siapapun atau kemanapun, tapi tidak mau datang ke acara ini? Acara ini bukan acaranya siapa yang bukan, acaranya Nurholis Hidayat sama saya ini. Makanya saya minta maaf, saya duduk depan. Saya udah bilang sama Amir Karu, dia bilang ke saya, kita lagi mau kumpulkan uang, undang Bang Haris sama Bang Nurholis. Oh iya, ayo. Saya tunggu 2 hari. Kalau enggak, Anda datang ke sini, bawa Pak Sudiro. Kenapa saya minta Pak Sudiro? Karena Anda lah pemimpinnya. Tadi kan Anda udah bilang. Saya bukan nggak mau yang ketemu yang lain. Ketemu yang lain, Pak, insya Allah sama ketemu. Tapi urusan ini, kalau Anda pemimpinnya, saya minta ketemu. Apa status saya sama Nurholis? Kuasa hukum. Nah, saya Pak, klien saya dari 50 di Jakarta. Saya nggak telepon 2 hari sekali, dia telepon saya. Kamu apa kabarnya kasusnya? Saya mau kabarin Pak Sudiro. Ini perspektif saya ya. Saya punya bukti kuat. Anda mungkin nggak setuju. Saya kalau bisa nangis, saya nangis nih buat orang kayak segitu. Saya kalau bisa nangis, saya nangis sama orang kayak Lawan. Kalau saya mau nangis, saya nangis sama 2 orang di jalan. Dia orang setiap saya lihat komputernya cuma urusnya orang kasus ini. Saya malu. Kadang dalam seminggu gak ada urusan saya soal poker. Dengan keterbatasan saya tahu Nurholis juga punya banyak urusan. Tapi yang jaga detik demi detik urusan ini dia. Jadi buat saya gak ada alasan bahwa kita belum mencapai satu titik tertentu. Biasa. Ini baru 3 tahun. Saya dulu di Kontras, Nurholis di LBH, kita nanganin kasus udah 15 tahun, 20 tahun, orangnya sampai rambutnya ganti warna, masih ada. Tapi kalau saya bayangkan apa yang kita sudah dapat dibandingkan dengan mereka-mereka itu, kalian sudah punya jauh kemajuan luar biasa. Yang saya lihat mereka bahwa ada tim di Jayapura, saya bilang Pak Asel Komplek, Pak Asel saya minta maaf, kita nggak ada kemampuan di Jayapura. Pak Asel saya tahu tahun lalu sebelum pandemi, saat pandemi bolak-balik Jayapura, bicara sama teman-teman LBH Jayapura, sama Dr. John. Jadi ada, kita ini bukan mendelegitimasi satu sama lain, saling mengisi. Jadi itu saya mau bilang, saya datang ke sini karena Anda, bukan karena orang lain. Ini Pak Gibi ke Jakarta, kadang dia nggak ketemu saya, tapi dia kasih update. Kadang saya nggak bisa ikut. Bang Nurholis nemenin berapa kali ke Ombudsman, kemana lagi ke Kemenaker Stephen. Ini nolong saya nemenin. Hampir sejumlah pertemuan dengan pemerintah di Jakarta, Nurholis nggak pernah absen. Waktu sidang PHI 4 berkas, Nurholis yang sidang 2 bulan di Jayapura. 2 bulan ngobrol. Bukan nginep di hotel bintang, ngekos dia. Kos-kosan. Itu kubunya siapa? Gak tahu kubunya siapa. Atau kubu atau kutu. Kita nggak ada begitu-begitu. Jadi saya datang ke sini setelah saya nantangin sama Amir Karu, kamu bawa Sudiro ke sini atau saya ke sana. Sekali omongan saya nggak percaya. Jadi saya buktikan di sini, saya di Jayapura. Saya dijadikan ganti 4 pesawat Pak Sudiro menuju ke sini. Rumah Anda itu urusan gampang, tapi ada itu urusan lagi, urusan prinsip. Saya tuan rumah.
siapapun, kalau ada dari 8.300 yang namanya setan, saya undang dia juga. Tapi alhamdulillah semuanya manusia. Kita mau buang omongan apa di sini? Ayo kita buang omongan. Saya tawarin ke Pak Sudiro sekalian. Mau bicara sosmed, mau bicara undangan, mau bicara 3 tahun hasil kerja, ayo silakan. Tapi ini acara gedung ini cuma sampai jam 6. Saya bukan mau membatasi, tapi kita punya keterbatasan. Atau Anda menyepakati masa ke depan kita seperti ini, saya mau dengar juga. Silakan. Saya usul Bang, kalau saya setuju kita selesaikan masalah internal dulu. Ya silakan. Kalau itu clear, baru toh seperti itu. Apa gunanya kita buat suatu rencana, tapi kondisi di lapangan tidak kondusif. Saya kira kita kondusifkan dulu lapangan, kita satukan mereka, baru kita bicara tentang hasil-hasil laporan. Ya, apa gunanya duit banyak kalau kondisi tidak aman, Bang? Ya. Abang ini, Bung, siapa Bung? Anda punya hak bicara, saya punya hak bicara. Udin, sudah cukup banyak kita dengar. Bung, Jadi kita bicara. masing-masing juga punya hak. Kami menghormati Bun datang, karena Bun adalah sahabat kita, bukan kami untuk bermusuhan. Tapi ini demi kepentingan 8.300. Jadi kita di sini bukan bermusuhan. Saya biasa selalu datang ke Bun punya rumah kok malam-malam. Kita ini sahabat, bukan kita mau bermusuhan, tidak. Tapi dengan ini kami hormati itu datang dari jauh-jauh. Tidak bisa kita masalah ini kita goreng di sekitaran masalah dan masalah. Tetapi bagaimana masalah ini untuk masing-masing tim supaya kita jangan ciptakan konflik itu dari kita sendiri. Tetapi di sini, Bang, saya setuju masing-masing tim kita menyampaikan hasil kerja dulu. Bung, tadi usulan itu saya terima. Apakah sepakat tidak perlu? Sepakat? Bung Nasir, Anda bukan pimpinan sidang. Jadi saya kembalikan kepada pengacara dan peserta yang diundang, tidak boleh banyak hanya monopoli bicara. Ya, Tapi kami kembalikan kepada pengacara karena ini forum sudah setuju untuk kita masing-masing update. Terima kasih. Waktu kepada protokol. Nggak bisa seperti itu, Bung. Anda Bang, bicara soal HAM. Nanti sabar. kalau bisa saja saya usulkan kalau Saya tugas kamu kayaknya udah berakhir. bisa saja Terima kasih buat bawa sama siapa? Ya. Jadi terima kasih kawan-kawan semua yang sudah hadir di sini. Saya ingatkan lagi, nanti yang bukan panitia silakan keluar di luar. Ya, yang bukan panitia. Ya. Oke, slow. Terus yang tadi Bang Haris Azhar sudah menyampaikan sangat-sangat detail alasan kenapa ada pertemuan ini. Kita sama-sama mendengar. Nah, saya mau tegasin, meskipun ini judulnya rapat kerja, kayak gitu, tapi sebenarnya alasan yang paling utamanya sudah disampaikan oleh Haris. Ya. Kami nggak mungkin menyelesaikan kasus ini di Jakarta, maksudnya dengan segala macam suara-suara sumbang, baku serang satu sama lain. Ini forumnya. Agenda utamanya persis apa yang diinginkan tadi. Selesaikan dulu urusan internal. Kalau Anda ngerti semua, judulnya supaya konstruktif ya harus ada hasilnya. Kira-kira agenda kedepannya apa kalau sudah selesai. Jadi makanya di situ ada laporan bagaimana setiap tim harus melaporkan pertanggungjawabannya. Kalau perlu siap-siap untuk diklarifikasi
semua suara-suara sumbang sebab akibat tadi yang disampaikan di sini forumnya. Tadi saya bilang ke Yarangga sama Amir, stop bicara dulu di KM. Kamu saya undang dengan baik-baik, ada forumnya nanti yang terhormat, kamu bicara di sana. Ya, gitu. Jadi saya dengan kerendahan hati minta tolong dari kawan-kawan semua untuk tadi mungkin inisiatif aja itu tadi si Pak Acer bilang itu agenda saya dan Haris yang susun ya. Nah, tapi di luar agenda itu sebenarnya yang paling utama tadi ini kesempatan mengklarifikasi, kesempatan mau jalan bareng bersama atau kesempatan juga kalau mau dipisah. Masing-masing pilihannya sudah disampaikan tadi konsekuensi. Saya senang-senang aja. Oke. Jadi biar kita dengar. Benar nggak sih Stephen dan kawan-kawan kerja? Benar nggak sih Gibi dan kawan-kawan kerja? Benar nggak Acil dan yang lain Awung kerja di Jayapura? Benar nggak Asar Gobay sana kemari kerja kayak gitu? Atau Pak Sudiro juga kerja di sini kayak gitu ya. Jadi semakin Anda bicara banyak ya, semakin banyak juga nanti fakta yang akan kelihatan, bisa juga diklarifikasi. Kalau nggak bisa selesai sini diklarifikasi, tadi ditawarin, kita tunjuklah siapa atau siapa kita sepakati yang mencoba mengidentifikasi, menemukan fakta siapa itu yang bermain selama ini, dan kita kasih sanksi. Dan saya datang lagi-lagi ke sini berdua tadi, keputusannya persis banget di dapur, nggak bisa nih. Kalau kami nggak datang nggak bakalan. Kami mau bikin surat, mau bikin pernyataan apapun pasti distorsi komunikasinya di lapangan. Makanya kami datang. Bagi saya yang terikat kode etik advokat, ini kesempatan bagi saya untuk menjelaskan secara detail apa yang sudah dilakukan, termasuk tadi saya juga punya hak sesuai dengan kode etik advokat untuk menghentikan servis saya secara legitimate dan itu dibenarkan oleh undang-undang. Saya nggak boleh memutus seseorang tanpa dasar. Saya nggak boleh menolak orang-orang yang meminta bantuan tanpa dasar. Tapi ketika ada pelanggaran-pelanggaran yang serius bagaimana diatur dengan undang-undang dalam hubungan klien sama advokatnya, saya punya hak untuk memutus atau menghentikan servis saya, tanggung jawab saya. Meskipun concern saya secara individu sebagai kegiatan hak asasi manusia tidak akan berhenti. Itu satu. Yang kedua, tadi ini sekali lagi karena niatan baik, ini kesempatan emas buat Amir Karu, Yarangga, dan kawan-kawan di sini. Kesempatan emas saya bilang untuk mengklarifikasi semuanya yang selama ini dianggap tadi. Karena alasan kami datang adalah karena Anda semua. Ya. Kesempatan emas untuk apakah kita masih bisa jalan bareng atau enggak. Itu saja. Kalau teman-teman memang sudah nggak percaya juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Hari sudah menyampaikan jelas panjang lebar tadi soal apa yang sudah kami kerjakan. Itu saya dengan kerendahan hati Mawar sebagai pembuka acara segala macam, karena ini acaranya Lokataru, saya pegang ambil alih. Saya minta persetujuan dari teman-teman untuk memulai. Kita punya waktu berapa lama lagi ini? Setidaknya kita pengen dengar lah kayak gitu. Jadi saya tahu mereka semua kerja kayak gitu. Jadi sampaikan, karena kepentingan saya bukan hanya kalian yang ada di sini. 8.300 yang menandatangani surat kuasa berhak untuk
untuk tahu pertemuan ini. Dan kebetulan kawan-kawan sudah voluntary merekam ini, dan orang di Makassar, di Sumatera, di Papua, di daerah-daerah lain bisa melihat. Itu kepentingan saya untuk yang di luar ruangan ini. Meski bersempit, ini diikuti oleh yang lain. Untuk yang hanya menonton, saya cuma mau bilang, kalian mungkin nggak bisa berkomunikasi secara langsung, tapi ini kalian bisa jadi saksi pertemuan ini. Dan saya janji hari ini harusnya adalah pengambilan keputusan yang seadil-adilnya bagi saya, kami di tim Lokataru, juga buat kalian. Kalian berhak kok untuk tidak menderita, dapat kepastian. Saya tahu betul tantangan orang-orang yang sudah bertahun-tahun menghadapi ketidakpastian hukum, nasib, dan yang lain-lain. Banyak. Setiap tahun saya menerima 1.300 kasus dulu. Ya. Jadi itu saja. Jadi kalau boleh, saya minta satu-satu mengupdate. Ya, gimana? Ikut dengan apa yang saya tawarkan, biar adil. Saya minta kalau kawan-kawan bicara, menyampaikan apa yang dikerjakan, hambatannya, kalaupun mau curhat segala macam, kayak gitu. Atau ada komplain, silahkan. Komplain sudah dimulai dari tadi, dan itu sudah dibahas juga jawab-jawab, jadi nggak apa-apa. Itu bagian dari dinamika Polri. Jadi saya sebagai pimpinan sidang langsung meminta persetujuan itu kepada kawan-kawan, apakah boleh kita memulai pertemuan ini dengan update. Mulai. Instruksi Pak. Sesuai jadwal. Mulai. Bisa izin Pak? Ya, mohon merespon apa yang tadi saya tawarkan. Saya cuma memberi singkat ini bisa menyelesaikan apa yang kita bahas. Jangan sampai belum selesai sudah pindah. Ya. Oke. Jangan. Ruangan ini yang kita akan coba upayakan sampai agak berapa jam sampai. Kepentingan saya bukan selesai nggak selesai, tapi tadi kepentingannya adalah seluruh orang yang menandatangani kuasa kepada Lokataru mengikuti proses ini, baik langsung atau kawan-kawan yang diundang di sini adalah privilege yang kami anggap sebagai pimpinan-pimpinan dari tim-tim yang selama ini sudah ada. Ya, jadi itu. Kalau nggak selesai segala macam soalnya, akan diungkap di sini. Semakin ada ungkapan, semakin kita akan lihat buktinya kayak apa. Semakin akan terbongkar kok siapa nanti di balik itu semua. Kami juga punya mata, kami punya telinga. Ya. Itu saja dari saya. Jadi saya persilahkan dari tim Jakarta dulu atau dari tim caretaker Anwar Dari Padiro aja. atau dari Padiro. Baik, terima kasih waktunya Bang Nurholis. Oke. Saya kira saya optimis bahwa kalau kita punya niat yang baik, pasti kita bisa menyelesaikan masalah ini. Itu. Seperti itu. Jadi kalau pandangan saya menerima apa yang disampaikan Bang Nurholis dan Bang Haris. Oke. Kita buka sebuka-bukanya loh. Ya, Tapi tujuannya untuk kebaikan, bukan untuk menghakimi. Semua tujuan untuk sudah disampaikan sama Haris tadi, ya kan? Ini cara yang paling beradab, diketahui sama semua orang, kayak gitu. Makanya tadi saya bilang simpan dulu omongan kamu, Oke. ya. Siap. Ini ada waktunya. Siap. Kayak gitu. Oke. Kalau ini jalan penyelesaian menurut kami, kalian nggak suka, ya sudah. Saya juga nggak maksa. Oke. Lanjut Bang Nurholis. Oke. Bang, saya sudah tahu.
Jangan lagi ini apa, saya tadi minta 3 poin. Apa yang sudah dilakukan. Yang kedua, kalau ada komplain sampaikan komplainnya apa dan dasarnya apa. Kenapa komplain itu? Biar nanti bisa dijawab sama yang lain. 2 aja, sederhana itu. Baru nanti setelah itu selesai di akhir acara nanti kita akan ngomongin kira-kira ke depan rencana aksi ke depannya mau gimana. Setuju? Oke. Saya mulai dari tim mau Yaraga, kamu mau duluan? Ya, Pak. Kalau di grup, di undangan kalian di posisi berapa? Urutan berapa? Gak apa-apa, itu cuma tulisan aja. Baik. Saya minta kamu untuk menyampaikan 2 itu. Respon, silakan waktunya. Ada 20 menit yang di agenda. 20 menit ya, Pak. Ya. Berarti Bang, sebelum saya mulai, saya bisa minta nanti ada dari saya juga ada teman-teman supaya kita karena Kamu atur waktu. Baik. Kamu sudah datang satu tim, siap. satu rombongan. Baik. Gak mungkin satu orang 20 menit, 20 menit, 20 menit. Iya. Siap. Kalau kamu ambil 20 menit satu orang, 105, berarti itu jadi 100 menit. Maka nanti kamu nggak bisa menikmati hasilnya mereka. Atau pakai rumusnya normalis tadi, kamu jadi nggak bisa tahu bohong-bohongnya mereka apa. Jadi kita ambil lagi 20 menit. Saya juga nggak ngomong itu. Ini kan forum saling tukar informasi. Saya tulis pertanyaan saya, permintaan saya. Ya Pak. Apa yang sudah dilakukan? Saya mau coba untuk mengapresiasi sedikit apapun kontribusi dari masing-masing orang di sini. Dan saya tahu. Kedua, kalau ada keluhan, komplain tadi, keluhan, silakan sampaikan. Apa dasar? Sekarang saatnya saya nggak akan pernah lagi membuka atau menjawab WhatsApp dari setiap orang. Amir sering WhatsApp saya, tak pernah saya balas, dan saya balas cuma sekali. Terakhir ketika pemukulan terhadap terhadap Arobaya. Cek aja HP dia, ya. Jadi ini dasarnya apa? Biar kita tahu, ya. Oke. Saya jalan. Waktu saya bersiap. Baik, saya mulai sama atau saya jalan. Apa namanya? Isu. Silakan. Baik, waktu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Tadi ada ini, apa yang sudah dilakukan? Berarti kalau apa yang sudah dilakukan, kita mau bicara dari mana nih Bang? Bebas kok. Ya, karena saya terlibat di Jakarta. Ya, ketika apa yang dilakukan teman-teman di Jakarta, saya terlibat. Kecuali demo, saya tidak lakukan. Karena waktu demo saya ada di tahanan. Iya nggak apa-apa kok. Ya, ya. Waktu bapak di tahanan juga saya bantu dari Jakarta. Ya. Saya bebasin. Ini yang ngegelakin masa supaya hidup bapak. Jadi kolektif semua. Jadi yang sudah kita dilakukan di Jakarta ya, saya mulai dari Jakarta karena pertama kali di Jakarta saya juga terlibat. Ya, saya dari Timika berangkat ke Jakarta, bergabung pertama kali dengan tim di Jakarta. Waktu itu saya ingat Bang Nurholis ya yang pimpin ya. Ya. Terus kita bertemu di mana itu Bang?
sama di kantor. bukan dengan pemerintah ini untuk berunding. Ya itu Ya. setelahnya. Terus terjadi pertemuan dengan pemerintah sama manajemen. Ya. Ya. Yang sudah saya lakukan adalah berkomunikasi dengan yang punya saham, uang. Ya. Yang punya uang. Pak Richard Akerson. Itu saya lakukan di Gresik. Ya. Saya bawa Anwar itu. Dan juru bicara kami adalah Darmawan Putranto. Seperti itu. Kita komunikasi malam jam 9. Jam 9 atau jam 10 malam kita komunikasi dengan Pak Richard. Ya. Terus di Amerika itu jam 7. Ya. Seperti itu. Poin daripada pembicaraan itu bahwa Pak Richard menyampaikan bahwa saya akan tunduk kepada hukum yang ada di Indonesia. Kita katakan bahwa kita sudah punya surat buat gubernur sama nota satu itu tadi sama mogok sah seperti itu. Jadi tidak ada alasan, toh seperti itu. Tapi Pak Richard mengatakan bahwa saya kira masalah ini sudah selesai, ya. Jadi ada pihak dari manajemen menyampaikan bahwa masalah kita itu sudah clear. Kita bilang belum, ini masih bermasalah dan Anda harus bisa menyelesaikan. Seperti itu. Akhirnya Pak Richard mengatakan bahwa saya akan utus orang saya. Ternyata yang diutus adalah Clementino. Saya hubungi Clementino dan bilang kita ketemu di mana. Kita lakukan, dan saya anggap itu adalah suatu perundingan, Bang. Ya, seperti itu. Karena saya ini sudah memimpin 3 kali perundingan. Ya. Jadi perundingan itu tidak mesti berhadap-hadapan secara formal, tapi kebanyakan hasil daripada suatu perundingan itu dilakukan di non formal dengan cara melobi. Nah, kita punya kelemahan, ya, berunding, ya, dengan manajemen lokal itu bisa butuh waktu 6 bulan. Ini pengalaman saya, Bang. Karena saya setiap berunding itu sama yang punya uang, bukan sama manajemen yang lokal. Berunding sama manajemen lokal 6 bulan. Berunding sama yang punya uang, Bang, 15 menit. Clear. Berarti ini Sudiro, kalau cuma segini kau minta, kenapa harus mogok 6 bulan? Sampai bilang fuck off kamu, dimarahin mereka. Ya, itu yang tahun-tahun lalu. Seperti itu. Makanya saya berusaha mengajak Pak Richard, yuk, seperti itu. Ya, akhirnya, Bang, saya buka saja. Saya dipanggil untuk melakukan satu pembicaraan lagi. Ya, manajemen berusaha keras untuk bertahan kepada PB21 bahwa masalah ini sudah clear. Kita dianggap mengundurkan diri. Saya bilang kalau kita dianggap PHK, mana surat PHK-nya? Ya, seperti itu. Tony Pak Marian siapa namanya? Denny Marian ya. Pak Denny, apakah kalau kami dianggap PHK, apakah ada surat dari perusahaan ke instansi Bapak bahwa teman-teman ini sudah di PHK? Dia bilang belum. Saya bilang berarti itu sepihak. Toh? Terus mereka jawab, mereka mundurkan diri. Terus saya bilang, kalau mundurkan diri, mana surat pengunduran dirinya? Ternyata tidak ada. Terus Pak Saragi bilang, nggak bisa begitu dong, itu kan sepihak. Seperti itu. Nah, ternyata pada saat seperti itu, mungkin Bang Nurholis ada ya waktu itu. Akhirnya apa? Sedikit klarifikasi, pertemuan di
Jadi ini saya gabung Menaker itu direkam online. Ya. Jadi semua orang bisa lihat. Ya, saya gabung ini Bang. Anggota-anggota di Makassar dan yang lain semua bisa lihat. Jadi Ya. Bapak silakan bicara dengan versi Bapak terhadap pertemuan tersebut, biar nanti ditanggapi juga Ya. yang lain yang ikuti pertemuan itu. Ya. Dan orang-orang di sini tinggal buka lagi itu filenya, ada semua. Ya, setuju, sepakat Bang. Terus sepakat. Nah, pada saat saya gabung aja Bang ya ceritanya, biar dari satu, ya seperti itu. Nah, pada saat itu kita adakan pertemuan lagi Bang. Kita adakan pertemuan lagi di Bumbu Desa, ya. Kita adakan lagi pertemuan di Bumbu Desa, toh. Nah, kenapa saya anggap ini perundingan? Karena ini tradisi Bang, tradisi dalam berunding. Freeport itu tidak ingin dia kehilangan harga dirinya. Bumbu Desa di mana? Jakarta. Di Jakarta, di Cikini Bang. Itu teman-teman di sini hadir semua kok. Toh? Ah, jadi dia ingin tahu seperti itu. Terus setelah itu saya dibisiki sama pihak manajemen juga, Sudiro, sudahlah. Bagaimana kalau masalah ini kamu bawa ke PHI? Toh? Kalau tidak, kamu dianggap mundurkan diri. Saya bilang nggak begitu. Kalau memang mau seperti itu, ya harusnya perusahaan yang mendaftarkan ke PHI, bukan kita. Nah ternyata kan perusahaan takut. Kalau perusahaan mendaftarkan berarti ketika dia mendaftarkan berarti kita belum dianggap mogok, hak-haknya kita harus dibayar dulu. Akhirnya saya berusaha di lobi, tapi saya menolak bahwa pertemuan tidak boleh dilakukan sembunyi-sembunyi. Ketika bertemu harus dihadiri tim. Nah, akhirnya apa? COVID-19. Saya ingat waktu itu Bang Haris ya, di dapur ya Bang Haris. Bang Haris bilang, "Nih, kalian makan tidur aja di sini. Toh, lebih baik pulang aja. Lu Sudiro lakukan penguatan di lapangan." Ya. Saya bilang waktu itu, "Bang, kalau penguatan se-Nusantara saya tidak bisa, Bang. Pertama, kesehatan. Kedua, masalah finansial." Tapi pada saat itu juga saya menghargai Bang Haris. Saya kembali ke Papua untuk memberi penguatan-penguatan kepada anggota. Karena ada pihak-pihak yang melakukan door to door, merusak semangatnya teman-teman Bang. Di mana? Di Papua, Di Timika. Jadi teman-teman itu didatangi door to door Bang. Terus dipaksa sudahlah datang ke sana tanda tangan ke apa? Ke Kuala ya untuk mengambil resign. Terus saya tanya, apa yang kau dapat di sana? Dia bilang kami disuruh tanda tangan kosong Bang. Pak, kami tanda tangan kosong. Jadi itu surat, ternyata dia balik itu resign statusnya, tapi pengunduran diri. Nah, ini sudah banyak orang-orang kita. Terus ada pelemahan-pelemahan di dalam tubuh apa? Moker sendiri itu. Jadi moker ini diadu. Ada kelompok-kelompok, kita nggak menuduh siapa ya. Kelompok-kelompok yang mungkin mendapat pesan untuk melemahkan teman-teman moker ini supaya mentalnya itu drop, bahwa ngapain kau berjuang sampai sejauh ini, kan tidak ada hasil nanti. Terus seperti itu. Akhirnya kita tetap lakukan edukasi, penguatan, udahlah bertahan, ngojek aja nanti kita yakin kita selesai kok. Seperti itu. Nah, seperti itu. Tapi dalam pendidikan nggak melakukan edukasi, bentuknya apa edukasi? Edukasi, ya konsolidasi itu tadi Bang. Kita lakukan konsolidasi, entah itu departemen, entah itu wilayah, entah itu suku, ya. Sudah berapa kali Pak? Wah sudah ada daftar, ada anunya Bang, ada buku, kita bukukan Bang.
kita sampaikan ini. Nanti biar keterangannya semua. Ya, seperti itu. Kita lakukan konsolidasi, kita lakukan penguatan-penguatan bahwa tidak ada pengelompokan. Saya tidak bilang itu orang PHK, orang 241 tidak ada. Dan jangan saling membenci, jangan saling menghujat, dan jangan saling ya seperti itu. Ya, kita lakukan seperti itu. Jadi silakan datang. Kita nggak bilang kau orang PH, orang apa, enggak, datang seperti itu. Karena prinsip kami tidak ada daun yang gugur satupun, seperti itu. Jadi tidak ada. Oke, Pak Sudiro kepada untuk misalkan tadi yang tadi kan sudah disebutkan, tapi mungkin komplain tadi masih sangat umum. Mumpung ada orang-orangnya di sini, karena saya tahu juga dalam macam dan di awal Pak Sudiro datang ke sini juga langsung bicara soal di internal masalah. Oh ya Bang. Sekarang sampaikan. Ya siap. Sampaikan apa komplain kalian ke Stephen dan kawan-kawan, Bibi dan kawan-kawan, Anwar, atau ke Lokataru, ke saya, Aris. Siap. Komplainnya apa? Dasarnya apa? Biar itu yang nanti bahkan saya juga mau ini punya penilaian ataupun punya tanggapan berdasarkan apa yang saya tahu. Jadi kalau kami mau bicara terlalu panjang Bang, mungkin ya kan tadi saya sudah sepakati kan 20 menit ya. orang. Jadi komplainnya kita itu tadi ada satu gesekan-gesekan di antara teman. Saya tidak menganggap itu adalah kelompok A, kelompok B, ya. Tapi ini gesekan yang terjadi di medsos, ya, sampai berupa pelecehan-pelecehan kata-kata, sampai saya dihujat. Sudiro bodoh lah, Sudiro inilah, Sudiro itulah. Padahal saya nggak pernah main Facebook, saya nggak pernah mengajari orang seperti itu. Tapi saya tetap dihujat. Tapi saya bilang tak apa-apa, biasa. Seperti Bang Aris, pemimpin dihujat biasa. Kalaupun kita dihujat, berikan yang jangan membalas, itu saudaramu. Seperti itu. Nah, akhirnya terjadilah konflik. Karena ini Bang, jujur, saya ini orang tua juga di organisasi. Saya juga tokoh. Ya, saya juga punya hasil. Ya, track record saya sudah jelas. Saya punya prestasi. Ya, tapi saya tidak pernah seperti itu. Nah, karena kondisi seperti itu, orang-orang juga secara otomatis ketika orang tuanya dihujat, maka dia tidak rela. Terjadilah satu di dalam medsos itu terjadi satu bahasa-bahasa yang tidak bagus. Tapi kami tetap optimis bahwa itu bisa diselesaikan. Ya. Nah, akhirnya ini dan itu banyak dilakukan oleh Deddy Brutus, ya, Stephen Yawan, Labai, seperti itu. Ada buktinya ini, ya. Kami tidak bisa bicara banyak Bang, tapi kami akan serahkan ini. Ini ya. Saya nggak akan ngelakuin dulu. Saya tanya dulu, Dewi Sudiro udah selesai? Masih ada waktu berapa menit Bang? Sudah selesai. Tapi saya kasih kesempatan sebelum kita break sholat maghrib. Maghribnya saya siap 18.02. 4 menit lagi. Berarti saya masih punya waktu 4 menit ya Bang. Siap. Oke, makasih Bang. Tambahan. Tadi sudah disebut, terima kasih sudah menyebut orang-orangnya. Nanti yang disebut pasti akan dapat kesempatan untuk menanggapi terkait dengan fakta, keluhan. Saya juga punya hak untuk menanggapi panjang yang saya tahu, yang saya ikut mengalami. Oke? Silakan. Erangga atau siapa? Oke, terima kasih atas kesempatan. Oke, kasih ini. Oh, di sini. Atau Yarangga bisa paruh posisi.
Terima kasih atas kesempatan. Pertama mungkin saya menyikapi masalah hasil meeting Zoom tanggal 31 Januari kalau nggak salah. Kami ini sudah lama ya minta maaf. Di situ ada satu pesan dari Bang Hari sendiri dengan tahun 2021. Itu kalau nggak salah meeting Zoom yang paling terakhir kali Bang Hari dan Polis ikut. Setelah itu tidak ada lagi. Tidak pernah ikut. Ada satu bahasa dari situ, dan ini bukan saya sendiri yang dengar, mungkin banyak yang dengar. Cobalah Bung Asir, Bung Gibi merapat ke pendidikan, tanya Pak Sudiro kira-kira arah perjuangan ini mengarah kemana. Tapi itu nggak pernah dilakukan, itu setahu saya. Kedua, malah tiba-tiba di lapangan sudah terjadi perpecahan. Keduanya, apakah pernah memang dari pihak Lokataru tahu ada permintaan surat mandat untuk tim 15 orang di Jakarta? Karena itu pertama kali yang jadi perpecahan di lapangan. Kalau bisa kita pastikan Pak Sudiro tidak pernah melarang orang untuk tanda tangan itu. Surat Jolti Oro. Saya departemen underground Oro. Oke, terima kasih. Jadi masalah permintaan mandat itu membuat ricuh. Akhirnya sudah mulai saling serang antara tim Jakarta. Mungkin hampir semua karena mengikuti di medsos itu terjadilah perpecahan. Bisa diulang nggak? Dulu dibicarakan soal penguatan mandat. Permintaan mandat tim Jakarta dan itu tertera 15 orang. Itu Bung Stephen dan kawan-kawan. Itu dibahas di rapat tanggal 31 Januari. Oh tidak, jadi ini Bang, tanggal 31 Januari itu Bang Haris dengan Bang Nurpoli sempat ikut di meeting Zoom. Itu terakhir kali ada pesan yang tadi. Ya, itu rapat kerja. Setelah kalau nggak salah itu bertepatan dengan Pak Asep di Kudeta itu. Akhirnya ada meeting Zoom yang dilakukan tidak jauh. Jadi ada meeting Zoom dan situ ada dibahas masalah permintaan mandat itu. Setelah muncul permintaan mandat di lapangan, terjadilah perpecahan. Itu langsung ada gesekan karena sudah saling serang di medsos. Yang kita paling sesalkan, paling pertama diserang itu Pak Sudiro. Dan itu ada bukti kok. Padahal kalau nggak salah tanggal 6 Februari itu Bung Stephen berstatus masalah surat mandat ini tidak ada paksaan. 3 hari kemudian tanggal 9 dia sudah kasih status lagi yang mana permintaan surat mandat untuk tim Jakarta ini bersifat wajib. Itu ada di situ screenshotnya, ada di kita berkas itu. Akhirnya dengan munculnya perpecahan itu teman-teman jadi bocor kasih. Yang saya paling sesalkan ada pernah dibentuklah pertemuan Maluku dengan Papua, bahkan di situ gabung dari Sulawesi, termasuk dari Sulut sama teman-teman Toraja. Itu pernah datangi PH. Harapannya 3 orang pilar ini, Bung Asir, Bung Gibi, supaya bisa ketemu dengan Pak Ketua, supaya perpecahan ini dia mereda. Tapi ketemu PH maksudnya kita? Tidak, di PH ini, di Anggrek, kantor PH. Di sana kan namanya kantor PH, Bang. Nah, jadi karena sudah mulai keluar 2 kubu, akhirnya kelompok ini dia ambil satu keputusan, mereka bersatu dan mereka ke sana. Tapi dikirim perwakilannya. Jadi ada dari teman-teman Papua sendiri, teman-teman dari Sulut, dari Toraja dan dari Maluku. Jordi, sorry nih ya, biar clear ya, buat presentasinya supaya bagus juga. Waktu ada permintaan penguatan permintaan mandat itu ya, terus ada bilang mulai muncul perpecahan. Iya. Nah saya mau tanya, saya nggak nanya siapa, tapi ketika ada perpecahan, ada nggak inisiatif untuk mengklarifikasi, mendiskusikan? Kita sudah berusaha, Bang. Ya, Bapak, Anda cerita aja apa yang Anda sudah usahakan, hasilnya
Ya, gini. Mungkin kalau saya bicara di sini mewakili itu ada 1.000 lebih orang itu kumpul. Kita berusaha waktu itu jangan ada perpecahan. Karena mandat ini dari kopnya aja sudah nggak terlalu meyakinkan. Karena dari kopnya itu saya nggak pernah lupa. Bukan itu poin saya. Apa upaya untuk mengklarifikasi? Mau Anda wakili 1.000 orang, 1 juta orang, bagus. Oh gitu. Tapi upaya klarifikasinya apa? Sama apa yang menjadi poin keberatan dari permintaan surat mandat itu? Kenapa kalian keberatan dan itu menjadi bibit perpecahan seperti yang kalian? Gini bang. Argumentasi keberatannya apa? Jadi di pihak teman-teman di Jakarta ini dia ada satu grup gebrak moker. Ada sebagian teman yang gabung. Waktu dia mau minta penjelasan masalah surat mandat itu, dia dapat dari grup itu. Siapa ya? Ada teman kita, ada banyak di situ, ada buktinya kok. Nah, terus berjalannya waktu tetap termasuk orang yang bilang pengurus di Timika ini juga tidak pernah melakukan satu konsolidasi. Padahal sudah mulai 2 kubu ini muncul. Inilah yang mungkin kita tidak menuduh ya. Jangan sampai ada pihak ketiga lakukan itu. Biar bagaimana kita keluarga besar moker itu kita selalu lakukan. Ya, pertanyaan tadi saya bilang apa poin utama keberatan atas surat mandat itu? Kenapa surat mandat itu jadi bermasalah menurut teman-teman? Yang kedua, kalau itu dianggap bermasalah, pertanyaan Haris, apa upaya mengklarifikasi kalau itu masalah itu? Ya itu sudah bang. Jadi kalau jawab aja masalahnya apa, upaya diklarifikasi atau nggak diklarifikasi sehingga jadi masalah sampai jadi gini, kenapa itu bermasalah? Di surat mandat itu jelas-jelas ditulis memberikan mandat dan kuasa penuh untuk 15 orang namanya ditulis. Nah, di lapangan ini kan kita tahu kita cuma sudah pernah kasih surat kuasa dari tahun 2017 ke pihak Lokataru. Akhirnya itu jadi masalah. Kalau kita minta klarifikasi nggak dilayani. Baik dari tim Jakarta dan termasuk yang mengaku pengurus ini yang ada di Timika. Ini jadi masalah. Tujuan dari permintaan surat mandat itu dijelaskan sama yang Enggak, malah dia jalan pakai kertas kosong bang. Ini saya lebih mendalam ya. Jadi ada permintaan tanda tangan di kertas kosong, tulis nama, ID, foto baru kirim. Nanti kita bantu tiru. Loh, saya bilang masa seorang Bang Haris bisa kerja kayak begini? Jadi otomatis kita lebih nggak yakin. Maksudnya gini kan, dia kan ada di kantor Bang Haris. Kok bisa dia kerjanya jarak gitu? Ini dia minta tanda tangan basah, tapi nanti dibantu tiru. Jadi kita berpikir begini. Maksudnya Anda tuduh saya, tanggung jawab saya apa? Maksudnya gini bang kan masa orang di kantor saya penting sembarangan. Jadi gini bang, jadi pertama permintaan itu dari tim Jakarta, iya kan? Dia libatkan Pak Sudiro sudah tahu. Setelah jadi masalah, akhirnya permintaan yang datang ini Lokataru juga yang minta. Terbawa dengan masa Haris kayak begini, apa peran saya apa? Maksudnya begini bang, masa Bang Haris sih kan nggak suka kalau ini pekerjaan nggak jujur. Ini orang di kantornya Bang Haris, dia bicara minta mandatnya seperti ini. Aku pernah ke kantor saya. Maksudnya kan teman-teman yang minta ini. Kalau orang di kantor saya, dia pergi kencing di WC. Waktu dia kencing, airnya ngumprat ke tembok. Itu salah saya. Enggak bang, saya nggak pernah ke kantor. Nah, saya mau kejar waktu kamu sebut nama saya. Apa tanggung jawab saya? Kalau di Timika ada kertas kosong beredar. Maksudnya gini bang. Karena kata dia Pak Sudiro tadi, orang Jakarta nggak ngerti Timika. Kenapa urusan kertas beredar salah saya di Jakarta? Tidak bang, dia sering bawa namanya bang. Iya, kenapa nama saya disebut tadi kamu sebut? Kamu pilih kalimat juga yang benar dong. Iya, maksudnya kan permintaan mengatasnamakan pihak Lokataru. Kalimat kamu, kenapa Haris tidak tanggung jawab soal begini? Bukan bang, bukan maksudnya enggak tanggung jawab. Maksud saya gini tuh, masa permintaan ini dari pihak Bang Haris, tapi kok caranya seperti ini dia minta dari pihak. Apa buktinya kalau saya minta?
Oh, sudah, nanti. Enggak, apa buktinya kalau saya minta, saya mau tulis ini. Bang, sorry. Nah, dia lagi bicara, nanti kamu tadi kasih ngomong nggak bicara. Terusin. Gini, kalau buktinya ada kita pertemuan, orangnya didatangi langsung. Sama saya. Bukan, yang jalankan surat ini. Bukan, tadi kan nulis bilang sebut namanya. Kamu sebut nama saya. Saya mau tahu kapan saya kesini suruh sebarkan kertas kosong. Maksudnya Pak, yang jalankan permintaan apa surat mandat itu. Kamu cabut dulu omongan saya tadi soal sebut nama saya. Kamu cabut atau enggak? Oh, saya cabut Pak. Jadi intinya yang orang minta surat mandat itu yang jalankan itu. Jadi ada orang yang jalani. Dia pertama. Siapa namanya? Sebutin aja. Di sini ya. Nah, kalau perlu di Jayapura, di sini mau di mana? Siapa namanya? Siapa yang sebar kertas itu? Kita langsung kita undang. Biar boleh. Termasuk ada yang namanya, kalau saya juga nggak tahu kenal. Pokoknya setahu saya dia Atamimi kalau di Facebook. Atamimi. Ya, jadi jalan. Amit Atamimi bukan ya? Nggak tahu, saya nggak kenal. Bukan departemen saya, jadi saya nggak kenal. Oke. Nah, sudah dijelaskan waktu sudah habis salat. Keberatannya itu ada, kalau saya boleh ngerangkum apa yang kamu sampaikan lepas dari tadi ngomong salah. Ada yang itu ikut mengatasnamakan, Ya. atas seolah-olah itu atas persetujuan Ya, beberapa ya, guru. ya. Oke, namanya Tamimi. Saya nggak akan respon. Tapi Bang, Nanti- saya tambahin nanti ada masih banyak waktu. lagi ya. Bukan cuma urusan itu, masih banyak lagi. Maksudnya yang minta atau jalankan itu bukan satu orang itu aja. Itu masih banyak, ada oknum-oknumnya. Boleh dulu Pak. Ya, jadi terima kasih saya sampaikan untuk sharingnya dan apa yang menjadi pokok persoalan. Sekilas saya sudah melihat beberapa yang saya catat sebelum nanti kita beri. Ada persepsi tersendiri dari kawan-kawan terkait dengan perundingan versinya Pak Sudiro, interpretasi Pak Sudiro seperti itu. Yang hadir di situ ada juga orang-orangnya di sini termasuk saya. Ya. Saya punya hak untuk mengomentari juga, kawan-kawan punya hak. Jadi persepsinya biar ketemunya di mana, bedanya di mana, gapnya di mana, nanti kita akan bahas. Satu, yang kedua soal legalitas mogok, persepsi terhadap legalitas mogok. Itu gampang juga kita bisa diskusiin, termasuk rapat kita pada terakhir Zoom supaya kita jelas. Yang ketiga mengenai surat mandat. Ini yang kayaknya yang paling awal diakui sebagai pangkal titik awal mulai benar-benar perpecahan. Pertanyaan krusialnya, kenapa itu bermasalah? Kalau bermasalah, apakah semua pihak yang terlibat dalam konflik berupaya untuk mengklarifikasinya atau membuat menjadi lebih buruk situasi? Kita punya rekamannya semua. Ya. Jadi nanti